CEO-nya namanya Mas Feris. Dia jatuh, dia dulu bekerja membuat bisnis sampai mempunyai hutang 4M. Itu akhirnya pernah ikut RK saya sekali. Habis itu enggak ikut RK lagi. Terus lama kemudian 1 tahun pengen mendirikan perusahaan, akhirnya beliau mendirikan perusahaan selama 5 bulan. Omset selalu kepengen omsetnya selalu 300 juta 1 bulan. Tapi belum pernah naik sampai ke 300 gitu loh. Paling banyak 250 atau 230 seperti itu. Akhirnya beliau ingat, Mas Feris itu ingat, oh iya saya pernah RK, saya mau mendatangkan Mas Yunus lagi. Nah, alhamdulillah saya didatangkan lagi ke perusahaannya. Pada waktu itu omsetnya paling banyak 250 200 sekian juta dengan advertising, perusahaan advertising. Akhirnya dengan karyawan berapa dulu ya? Karyawan sekitar 15-an. Itu semuanya saya RK. Pas 1 bulan si Mas Feris bilang, "Mas, alhamdulillah tembus 500 juta." Tembus 1 bulan. 2 bulan tembus 1,2 M. Ada bukti-bukti di HP saya, cek ada. Itu seperti itu. Yang baru aja masih ini aja. Mas Iksan aja. Mas Iksan ini baru 2 kali RK ya di dalam sini. Di dalam sini omsetnya kemarin berapa? 2 bulan Oktober setelah pandemi. Misalnya target saya itu Oktober November 5 juta. Sekarang 1 minggu udah 5 juta. 1 minggu udah Desember ini maksudnya. Itu seperti itu. Mas itu juga merasakan perubahannya dari segi finansial, kecerdasan, ketenangan. Mas Dodit yang punya Wikrama Kursus ini. Kalau masalah sakit sih selama ini gini. Orang-orang yang ke RK ke saya kan kebanyakan orang yang bermasalah. Hidupnya bermasalah, perselingkuhan dan lain-lain, atau mereka plafon rezekinya pengen naik dan lain-lain. Tapi setelah mereka dapat pasti ada cerita, "Mas, kemarin itu saya punya penyakit ini loh, ambeien, sembuh loh sekarang." Loh iya tah? Itu seperti itu. Karena RK ada penjelasannya secara medis. Terus ada lagi yang asik, orang Jombang itu, dia punya punya ngumpulin rongsokan, namanya Pak Agus. Dia suka reggae, istrinya 3. Setelah RK beliau bilang, "Mas Yunus, apa RK itu membuat gini tuh, gini itu kuat diranjang." Loh, ya pokoknya mana yang di tubuh kita, mana yang suloyo atau yang nggak enak, kalau mau RK itu pasti bisa kan, seperti itu. Ternyata biasanya naik 1 kali bisa sampai 3 kali. Itu beliau sendiri yang bilang. Beneran loh, itu ada bisa di WA orangnya. Ini teman juga ada 3 komputer ini. Itu juga tanya sama, "Aku biasa naik ping pindho, apa pisan saiki iso ping pindho ping 3." Seperti itu. Duh, tetapi saya nggak pernah mendapat pasien sakit sih sebenarnya. Tetapi banyak cerita orang-orang yang sakit dia sembuh. Itu seperti itu. Karena kan sakit juga dari mindsetnya, marah-marah ya punggungnya yang sakit, main sedih akhirnya bawah yang sakit dan macam-macam. Oke Mas Yunus, kalau pentingnya sih kita berpikir positif dalam kehidupan. Apa pentingnya berpikir positif dalam kehidupan supaya kita berhasil? Ya sangat penting banget. Kalau kita kepingin kehidupan kita layak di dunia dan di akhirat nanti, kehidupan selamati, ya kita harus berpikir positif, bermindset positif. Kalau kita mau bermindset positif, otomatis kita akan menarik semua hal-hal yang positif. Itu seperti itu. Kita mau beribadah pun, mau bermunajat, kita mau mendirikan usaha, kalau kita masih mempunyai pikiran negatif, hati negatif, itu mustahil bisa sukses. Mungkin bisa sukses tapi dalam waktu cuman sebentar, nggak bisa lama. Itu seperti itu. Nah, ini lebih ke sana. Kalau dari spiritualnya lebih jauh lagi. Kalau mau berpositif ya ruh kita bisa kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kita selalu berpikir negatif, berbuat negatif, berbatin negatif, ruh kita nangsang.
Nggak sampai ya, jadi keliaran di dunia. Kalau cewek jadi kunti, kalau cowok jadi pocong, macam-macam. Oh. Itu seperti itu dari sisi ruh. Oke lah. Dari dalam konteks RK nanti mungkin bisa kita bicarakan di offline, di balik layar begitu. Sekarang saya pengen geser ke spiritual. Ada kehidupan setelah kematian, bahkan ada yang mengatakan kita ini meneruskan hidupnya leluhur-leluhur kita terdahulu atau bagaimana. Pandangannya panjenengan bagaimana, Mas Yunus? Kalau pandangan saya lebih kepada reinkarnasi sebenarnya. Oke. Reinkarnasi. Jadi kita hidup di dunia ini sebenarnya ada dua macam. Yang satu adalah tugas, yang satu adalah pembayaran karma. Ruh kita kan dari Tuhan. Ruh kita dari Tuhan. Nah, dari Tuhan kan suci. Yeah. Karena kita mempunyai raga yang kita hidup di dunia yang penuh kefanaan ini, akhirnya mau nggak mau kita juga berbuat yang negatif. Nah, berbuat negatif itu pasti juga mengotori ruh. Iya, ketika mengotori ruh inilah di situ yang namanya ruh nggak bisa kembali kepada sang maha. Makanya kalau di Jawa dijelaskan ada 3 step ya, 3 step. Yang pertama adalah manitis, yang kedua adalah reinkarnasi, yang ketiga adalah punarbawa. Biasanya orang-orang Jawa atau spiritual Jawa mengenal Purno Bowo atau Punarbawa. Purno sudah selesai, Bawa sudah nggak punya. Ya kalau di mana itu di ayat ada salah satu ayat Al-Qur'an. Saya nggak dalil, nanti dikira Ustadz nanti. Ya walaupun saya padahal Ustadz beneran. Ya kalau di itu, kenapa engkau ingkar kepadaku? Padahal dulu kalian tidak ada, kemudian tak adakan. Ada kata kemudian di situ. Di situ kalau secara ilmu grammarnya bahasa Arab di situ pakai atof, maktuf ya. Kenapa nggak pakai wa? Dulu kamu nggak ada dan tak adakan. Kalau dan kan berarti satu kali. Tapi kalau kemudian pakai kata summa. Itu berarti kan kemudian. Kalau kemudian ya, kemudian tak hidupkan, kemudian tak matikan. Kemudian tak hidupkan lagi, kemudian tak matikan sampai summa ilahi turja'un. Di situ ada wawunun. Wawunun itu menandakan bahwa itu bentuk jamak. Jadi orang itu dihidupkan di dunia itu ada 2 macam, satu tugas, satu pembayaran karma. Makanya dia hidup selama masih punya dosa, masih punya perbuatan negatif, ya hidup lagi. Sampai hidup lagi sampai bisa benar-benar suci, baru bisa kembali atau purnabawa atau semakin jauh tadi. Mas, kalau untuk menuju suci tadi bisa nggak ditebus ketika di dunia kan kita habis melakukan salah? Bisa. Gitu kan ya? Bisa. Supaya benar-benar kembali ke kasih dan jati gitu ya, ibaratnya kembali ke wa ilaihi turja'un. Itu berarti penebusannya lewat apa, Mas? Macam-macam sih. Bisa lewat spiritual. Bisa lewat spiritual itu kita lewat meditasi. Meditasi itu adalah satu-satunya perbuatan yang bisa membakar karma. Karena kita hidup di dalam mati. Lek basa Jawane urip sakjroning mati atau mati sakjroning urip. Itu kan orang meditasi. Kita mati, tapi di dalam kan hidup. Itu yang secara spiritual. Kalau secara syariat ya kita diberikan penyakit, kita diberikan sakit, nggak usah diobatin. Nggak usah diobatin. Kalau diobatin ya mandek karmanya. Nggak jadi dibayar. Makanya kalau saya ngeluh dan lain-lain itu nggak pernah. Pilek kayak tadi itu nggak sembuh sekarang. Ya kan, berarti itu dianggap sebagai pembayaran karma dan akan terjadi seperti itu sesuai anggapan kita ya. Iya, itu seperti itu. Asik. Jadi nggak usah diobatin. Kita nggak pernah ngeluh ya Mas akhirnya ya. Nggak pernah ngeluh, uang datang terus ya. Kalau kita ngeluh uang berhenti datang. Iya. Kan gitu. Apalagi tambah orang-orang mau cari kerja, mau kerja untuk mencari uang. Lah uang kok dicari loh? Betul. Ya jauh. Ya harusnya uang itu ya di mindset aja, tarik aja. Kalau biasanya di ilmu yang keren itu law attraction.